Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu topik penting yang bisa membantu kita untuk memahami materi secara lebih jelas dan lebih terstruktur. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan pembahasan merancang masa depan pendidikan anti korupsi untuk Indonesia. Silakan nanti kalian bisa siapkan mungkin catatan atau cemilan, minuman seperti itu biar bisa fokus pada pembahasan yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua untuk memahami topik yang sedang kita bahas. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana jika integritas bukan lagi sekedar pilihan, tapi melainkan adalah DNA generasi penerus kita? Jadi ini adalah mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dengan pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana visi misi kita untuk membangun ekosistem integritas yang lebih baik lagi. Menumbuhkan generasi yang memiliki imunitas yang tinggi terhadap anti korupsi. Kemudian, bagaimana kita menciptakan budaya di mana kita bisa transparan dan akuntabilitas sebagai salah satu dasar norma kita. Kemudian, bagaimana kita membangun lingkungan pendidikan kita yang adil, bersih, bermartabat sebagai pilar utama kita untuk bahasa Indonesia kita. Namun, perlu untuk diketahui realitanya, walaupun ini sebenarnya adalah data di tahun 2023 yang mungkin belum relevan dan mungkin tidak relevan lagi pada saat ini. Tapi ini sebagai mirror kita atau cerminan kita untuk bisa tahu bahwa ada lebih dari 5.000 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Apa sih permasalahan yang terjadi? Ini mengakibatkan korupsi itu memang secara langsung menghambat pertumbuhan dari perkembangan ekonomi di Indonesia secara khususnya. Tantangan digitalnya adalah bagaimana teknologi menciptakan celah baru untuk korupsi terjadi secara masif. Jadi bisa terjadi secara online atau bisa melakukan manipulasi terhadap data. Nah, ini sumber informasi dari Transparansi Internasional tahun 2028. Kita simak peta jalan menuju visi. Ada 4 hal. Yang pertama adalah pondasi kuat. Pondasi kuat ini adalah regulasi yang terkait dengan penegakan hukum. Jadi ini penting sebagai pilar utama nomor 1. Kemudian pondasi hukum ini juga memperkuat regulasi terkait dengan gimana caranya penegakan hukum itu ada ketentuan dan aturannya. Inovasi ruang belajar kaitannya dengan mengubah, merenovasi cara kita mengajar, cara kita untuk menanamkan nilai kepada siswa dan mahasiswa. Kemudian dengan seiring perkembangan era digital, kita akan memanfaatkan Society 5.0 sebagai kekuatan untuk bisa menerapkan, kemudian memberikan penyuluhan terkait dengan anti korupsi. Lantas selanjutnya adalah pemberdayaan insan unggul. Ini terkait dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pengajar, kemudian mengintegrasikan ini semua agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, kita coba bahas satu persatu. Pilar yang pertama, memperkokoh pondasi hukum. Selalu setiap tahunnya, setiap periodenya akan ada penyempurnaan dari undang-undang tindak pidana korupsi tahun 2021 khususnya untuk sektor pendidikan.
terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, gimana caranya membentuk pedoman, tata kelola, dan mekanisme pengawasan terkait dengan dana pendidikan. Kemudian kita juga lakukan kolaborasi untuk menguatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, kemudian masyarakat seperti kita untuk bisa menjalankan aturan yang sudah diberlakukan. Nah, kemudian yang kedua, inovasi di jantung pendidikan kita pada mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Gimana caranya kita mengintegrasikan nilai-nilai hukum, norma di semua mata pelajaran ya, di semua mata kuliah, dan tidak dibuat terpisah-pisah. Jadi setiap mata kuliah itu sebenarnya masih ada dan harus ada ya nilai-nilai integritas dari pendidikan anti korupsi. Menurut Ayuningsih, lebih menekankan kepada pembangunan karakter anti korupsi itu lebih penting dan dibangun secara individu. Nah, metode pembelajarannya seperti apa? Metode pembelajarannya adalah harus bersifat interaktif, harus bersifat problem solving, berbasis masalah atau studi kasus. Ada inovasi pada pembahasan tersebut sehingga memunculkan nilai-nilai yang lebih mendalam yang berkaitan dengan karakter anti korupsi. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan teknologi. Teknologi ini bisa dan mampu untuk menjadi katalisator dalam proses pembelajaran. Menurut Siti Indriani dan Eko Wahyo, itu mengatakan bahwa platform cerdas itu sifatnya adalah saat ini ya memanfaatkan teknologi-teknologi yang terbarukan. Teknologi-teknologi itu antara lain adalah teknologi AI, kemudian virtual reality, atau pembelajaran berbasis daring untuk menciptakan pembelajaran yang lebih imersif. Simulasi juga penting karena simulasi itu memberikan siswa bisa merasakan apa itu konsekuensi dari tindakan korupsi yang terjadi, sehingga bisa meningkatkan kesadaran mereka untuk anti terhadap itu. Aksesibilitas menggunakan aplikasi yang sifatnya mobilitas, terus media sosial untuk mengkampanyekan tentang edukasi yang bisa menjangkau lebih luas lagi. Itu menurut Haryo Budi tahun 2021. Kemudian selanjutnya, pada pilar yang kedua juga terkait dengan inovasi di pendidikan, yaitu adalah penguatan kapasitas penggalangan partisipasi. Penguatan ini terkait dengan memberikan pelatihan, keterampilan, literasi informasi, advokasi kepada siapa? Kepada guru dan agen perubahan. Ini juga penting untuk mendorong aktivitas kita sebagai masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan juga memantau program-program yang dibuat oleh pemerintah, khususnya juga untuk pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, kita masuk ke pilar ketiga, menavigasikan era sosiati dan melihat apa saja ancaman serta peluang di dunia digital. Tantangannya adalah setiap muncul teknologi baru memungkinkan untuk adanya peluang, bisa memunculkan korupsi terjadi, bisa secara online, bisa memungkinkan terjadinya pencucian uang, memungkinkan terjadinya manipulasi terhadap data. Teknologi juga di sisi yang baiknya itu adalah mampu untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan secara publik dan secara langsung ya, ini real time. Jadi jangan hanya kita melihat dari sisi yang buruknya saja, bisa jadi hal baik lebih banyak harusnya bisa kita dapatkan. Sehingga kita bisa lebih waspada, lebih berhati-hati dalam bertindak, karena kita merasa dilihat, karena kita merasa dihitung dengan benar, dan itu penting. Pendidikan yang
harusnya bisa beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi. Ini adalah sebagai alat untuk pembelajaran yang sifatnya interaktif, kemudian juga bisa mitigasi terhadap risiko digital. KPK mengatakan itu pada tahun 2019. Lanjut ke pilar keempat. Pilar keempat membekali generasi kita dengan kecakapan pada abad 21. Kompetensi, profesionalisme, integritas itu penting terkait dengan kemampuan kritis kita untuk menganalisis informasi dan mengidentifikasi terjadinya tanda-tanda potensi korupsi. Literasi digital terkait dengan kita memanfaatkan teknologi untuk transparansi, pengawasan, dan juga pembelajaran, penyuluhan terhadap masyarakat terkait dengan pendidikan anti korupsi. Penting untuk kolaborasi dan komunikasi, bekerja sama secara aktif juga untuk kita menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi itu sendiri. Peta jalan utama kita terkait dengan itu semua untuk menciptakan ekosistem yang baik adalah dasarnya tidak hanya terhadap 4 itu saja, tapi itu juga bisa terkait dengan komponen-komponen yang lainnya, sehingga saling memperkuat untuk bisa menciptakan ekosistem yang baik ya, dimana kita juga ingin hukum itu berlaku secara adil, ada inovasi yang kita lakukan juga di kelas-kelas pembelajaran kita, memanfaatkan teknologi yang cerdas yang kita butuhkan. Kemudian kita juga dibekali dengan pelatihan sehingga kita bisa lebih cakap untuk bisa menyampaikan kebenaran. Dan yang penting kita sama-sama bersatu untuk menjadikan integritas itu adalah sebagai kebiasaan dan bukan cuma sebagai pengecualian. Mudah-mudahan harapan ini bukan hanya sebagai kesenangan belaka, tapi ini merupakan gerakan yang terjadi secara global, karena memang semakin banyak juga negara-negara yang memasukkan mata kuliah atau mata pelajaran PAK dalam kurikulum mereka di negara-negara yang lain. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan juga banyak, termasuk di negara-negara yang lain juga ada. Nah, dan mayoritas juga masyarakat publik itu pasti mendukung pendidikan anti korupsi ini sebagai upaya untuk pencegahan, salah satu upaya pencegahan yang juga efektif untuk dilakukan. Jadi harapan kita, mudah-mudahan ini bukan sekedar sebagai rencana, harapannya ini adalah sebuah komitmen kita bersama, sama-sama kita bergerak untuk masa depan negara kita melalui pendidikan. Jadi pendidikan ini dibangun, dibuat, dilaksanakan tidak hanya satu lembaga saja, tetapi ini merupakan kolaborasi yang sinergi antara pemerintah, institusi, dan kita juga sebagai masyarakat sipil. Setiap kebijakan yang dirancang memang secara kurikulum kita tulis, dan setiap siswa nanti terinspirasi atas apa yang kita sampaikan. Itu juga merupakan langkah utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, lebih sinergi, dan mari kita bangun masa depan kita sehingga kedepannya masa depan Indonesia, harapan kita jauh lebih baik lagi. Oke? Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Tapi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, ada pertanyaan atau hal-hal yang inginnya didiskusikan, silakan sampaikan melalui kolom komentar atau apapun forum diskusi yang bisa kita lakukan. Sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.